Kenalkan, nama saya Naomi Nadia Kinasi, NPM 230712412. Kenalkan, nama saya Christopher Frederick, NPM 230712419. Nama saya Daniel Ara Membangun, NPM saya 230712431. Latar belakang kami membuat aplikasi ini adalah bahwa kota Yogyakarta sendiri memiliki banyak wisata di dalamnya, seperti wisata alam maupun wisata yang ada di kota. Sehingga banyak turis, orang-orang lokal Yogyakarta maupun orang di luar Yogyakarta sendiri yang ingin berkunjung ke kota Yogyakarta. Maka dari itu, kami membuat aplikasi dengan tujuan untuk memudahkan para turis, para orang lokal Yogyakarta maupun orang-orang yang ada di luar Yogyakarta untuk dapat berkunjung ke kota Yogyakarta dengan mudah dengan aplikasi yang kami buat bagi Anda semua. Di dalam aplikasi ini akan tersedia banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda dan keluarga Anda untuk kunjungi. Dalam aplikasi ini, Anda tidak perlu bingung untuk memilih mau kemana dalam destinasi berwisata. Ada di sini, kami akan menawarkan berbagai jenis paket pilihan destinasi seperti history ataupun sekedar rekreasi saja. Dan Anda tidak perlu khawatir jika ingin membawa buah hati Anda ketika berkunjung di kota Jogja. Karena di dalam aplikasi kami akan memberikan fitur khusus yang bisa Anda gunakan untuk memilih destinasi wisata yang aman dan cocok untuk buah hati Anda. Jadi, Anda tidak perlu khawatir akan keselamatan dari buah hati Anda. Maka, mulai dengan aplikasi ini, kami berharap para wisatawan akan terbantu dalam mengeksplor kota Jogja. Jadi, dari aplikasi yang sudah ada yang kami temukan, itu memiliki kelebihan seperti jangkauan wisata yang luas, layanan customer service 24 jam, data informasi yang update, juga rekomendasi tempat wisata, kuliner, transportasi, budget, dan ulasan lain yang juga lengkap. Tetapi aplikasi-aplikasi yang kami temukan ini juga memiliki kekurangan seperti proses pengisian data yang tidak efektif, harga yang ditampilkan seringkali tidak sesuai dengan harga aslinya, metode pembayaran yang tidak lengkap, dan juga resiko penipuan. Kekurangan aplikasi yang telah kami temukan ini juga akan menjadi improvement dan juga kelebihan dari aplikasi kami, dan juga tidak meninggalkan dari kelebihan aplikasi-aplikasi lain yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dan semua fitur-fitur yang tersedia dari aplikasi kelompok kami. Pada halaman awal dimulai dengan Start. Nah, pengguna diminta untuk memilih pilihan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Setelah memilih bahasa, pengguna akan mendapat dua opsi, sudah memiliki akun atau belum. Jika pengguna belum memiliki akun dan baru mau pertama kali mendaftar, pengguna akan diarahkan ke halaman Sign Up. Kemudian memasukkan email, username, dan password. Kemudian pencet Create Account. Nah, setelah itu akan dikirimkan kode OTP ke email pengguna yang dimasukkan tadi. Jika email terkonfirmasi dan sesuai, maka pengguna akan langsung ke menu utama. Akan tetapi jika kode OTP yang dikirimkan tidak sesuai, maka pengguna akan diminta kembali untuk memasukkan username, email, dan password. Nah, jika pengguna sudah memiliki akun, pengguna bisa langsung memasukkan email dan password, dan jika sesuai dengan database kami, maka pengguna akan bisa langsung diarahkan ke halaman login dan bisa masuk langsung ke menu utama. Nah, di halaman menu utama atau beranda ini terdapat 4 pilihan opsi, yaitu yang pertama adalah rekomendasi tempat wisata dan juga destinasi-destinasi yang ada di Jogja. Yang kedua adalah tempat kuliner di Jogja. Yang ketiga ada event-event yang sedang berlangsung maupun yang akan diadakan di Jogja. Yang keempat ada rekomendasi hotel dan juga penginapan yang ada di Jogja. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pariwisata. Jika kita klik pariwisata, maka akan muncul rekomendasi pilihan-pilihan destinasi wisata, tour guide, dan juga ada rekomendasi pilihan usia, tempat wisata tertentu yang sesuai untuk anak-anak, lansia, dan juga untuk semua umur. Nah, di setiap tempat wisata tersebut juga terdapat detail-detail informasi seperti lokasi yang dikaitkan dengan Google Maps, kemudian ada tiket masuk, ulasan dan rating, dan juga rekomendasi transportasi untuk mencapai tempat-tempat wisata tersebut. Jika user atau pengguna sudah selesai, maka bisa sampai ke keluar
Jika ingin keluar, maka akan selesai, dan jika tidak ingin keluar, maka akan kembali ke halaman menu utama atau beranda. Yang kedua, ada kuliner. Jika kita klik kuliner, maka akan juga muncul rekomendasi-rekomendasi jenis dan tempat-tempat kuliner yang ada di Jogja. Di setiap rekomendasi-rekomendasi tempat kuliner atau makanan yang ada di Jogja ini juga ada detail-detail informasi khusus mengenai tempat tersebut, seperti lokasi yang dikaitkan dengan Google Maps, rekomendasi transportasi untuk mencapai tempat kuliner tersebut, daftar menu dan harga untuk setiap makanan-makanan yang ada di tempat kuliner tersebut, ulasan dan rating yang dari pengunjung sebelum-sebelumnya. Dan jika pengguna sudah selesai, pengguna akan diarahkan ke halaman keluar seperti yang sebelumnya. Jika ingin keluar, bisa langsung ke end, dan jika tidak, akan kembali ke beranda atau menu utama lagi. Nah, yang ketiga ada event. Jika kita klik event, maka akan muncul event-event yang sedang berlangsung di Jogja maupun yang juga akan hadir di kota Jogja. Nah, di dalam event-event ini juga terdapat informasi-informasi detail mengenai event tersebut, seperti kapan diadakan, apakah ada tiket masuk, dan jika ada harganya berapa, jadwal lokasi di mana diadakannya, dan juga lokasi tersebut dikaitkan dengan server dari Google Maps. Dan juga ada rekomendasi transportasi untuk mencapai tempat dari event tersebut. Ada pula rating dan ulasan yang diberikan dari pengunjung. Jika ingin selesai keluar, maka akan selesai, dan jika tidak ingin kembali, maka akan kembali ke menu utama atau beranda. Nah, yang keempat ini ada hotel dan penginapan. Jika kita klik, maka akan muncul rekomendasi hotel dan penginapan yang ada di Jogja. Nah, di sini juga akan muncul informasi-informasi detail mengenai hotel dan penginapan tersebut, seperti pilihan kamar dan rate hotel, ulasan dan rating, juga tempat lokasi yang dikaitkan dengan server Google Maps. Kemudian juga bisa pesan dan diarahkan ke aplikasi luar, dan serta pembayaran di aplikasi luar sama seperti tiket masuk. Jika user sudah selesai dan ingin keluar, maka akan pencet yes, makan dan akan selesai. Jika user tidak ingin keluar, maka akan kembali lagi ke halaman atau menu utama. Dalam tampilan mockup aplikasi kami, pengguna pertama akan ditampilkan sebuah terminal login yang berisikan sebuah login dan sign up. Dan di sini juga pengguna bisa memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Inggris. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna bisa memilih sign up. Di sini pengguna akan diminta untuk mengisi email, username, dan juga password. Setelah mengirim, pengguna akan dikirimkan sebuah kode OTP melalui emailnya. Setelah itu, pengguna bisa memasukkan email dan juga password. Maka akan ditampilkan sebuah beranda seperti ini. Pengguna bisa memilih untuk food, tour, hotel, ataupun event. Di sini saya akan mengambil contoh dari tour. Setelah memilih tour, pengguna akan dibawa pada tampilan seperti ini. Pengguna bisa memilih untuk jenis tour yang akan dipilih, seperti private, group, maupun open tour. Di sini saya akan memilih contoh dari private tour. Di sini juga pengguna bisa memilih untuk tour guide-nya, bisa memilih domestic tour, inbound tour, ataupun outbound tour. Di sini saya akan memilih inbound tour. Nah, di sini pengguna juga bisa memilih jika pengguna membawa anaknya ataupun orang tuanya dalam tour di Jogja, pengguna bisa memilih untuk rentang usia 7 sampai 17 tahun, atau 17 sampai 45 tahun, atau 45 sampai 60 tahun. Di sini saya akan memilih untuk 75 tahun sampai 45 tahun. Klik filter, maka akan menampilkan rekomendasi destinasi berdasarkan dari apa yang sudah pengguna inputkan tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fitur aplikasi yang kami miliki. Yang pertama terdapat food, hotel, dan event. Mari kita beranjak ke aplikasinya. Di dalam aplikasi, kita akan ada di beranda. Kita bisa mengklik di navigation bar food. Setelah itu, kita akan masuk ke beranda food
di mana di dalamnya terdapat delivery, dine-in, pick-up, near me, discount, breakfast, lunch, dinner, dan order again. Di order again kita bisa memesan kembali makanan yang sudah pernah kita pesan. Jika kita klik dine-in, kita akan menuju ke beberapa pilihan menu. Misal saja kita akan membeli martabak Casablanca. Kita bisa scroll ke bawah, kita bisa pilih martabak original coklat kacang. Maka di situ akan tertera harganya berapa. Jika kita ingin membeli, kita bisa klik pay. Setelah kita klik pay, kita akan diberitahu bahwa transaksi kita sudah berhasil. Kita klik lagi, kita bisa mengetahui orang yang sedang mengantarkan kepada kita, atau kita bisa mengetahui jarak kita dari rumah ke restoran tersebut, karena kita akan dine in di situ. Kalau kita back kembali, kita bisa melihat ke atas ada ratings and review dan available offer, di mana ratings and review berisi komentar-komentar orang-orang terhadap martabak tersebut. Dan di available offer terdapat beberapa diskon bagi para pengguna untuk menggunakannya. Kita kembali lagi, kita bisa pilih pick up di beranda awal food. Di pick up itu kita bisa mengetahui beberapa tempat makan yang bisa kita ambil makanannya sendiri tanpa menggunakan jasa antar. Lalu kita bisa ke near me. Di near me kita bisa mengetahui beberapa restoran terdekat dari jarak rumah kita. Setelah itu kita balik lagi ke beranda home food. Kita bisa pilih diskon. Di situ tertera beberapa diskon yang digunakan oleh pengguna untuk membeli makanan yang mereka inginkan. Lalu kita kembali lagi, kita bisa pilih breakfast. Di breakfast kita terdapat beberapa menu, contoh saja sate. Kita klik. Setelah kita klik, kita bisa scroll ke bawah melihat menu. Kita kembali lagi, scroll ke atas. Misal saya ingin sate lontong 20 tusuk, maka saya akan klik. Setelah saya klik, di situ akan tertera beberapa jumlah uang yang perlu saya bayar untuk membeli sate ayam 20 tusuk. Saya akan klik pay. Saya klik lagi. Di situ tertera jarak sate ayam dengan jarak rumah saya. Lalu kita back kembali. Di situ juga terdapat rating and review yang berisi komentar-komentar orang terhadap sate ayam tersebut dan available offers di mana isinya diskon. Lalu kita back kembali. Lalu kita bisa pilih lunch. Di lunch, fiturnya juga sama seperti breakfast yang sudah saya jelaskan seperti sebelumnya. Di dinner juga menunya bisa dipilih seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu jika kita ingin memesan kembali yang sudah pernah kita pesan, sama saja Bakpia Kukus Tugu Jogja, kita bisa klik. Kita akan berada di history order. Kita bisa klik review. Halamannya sama seperti menu-menu sebelumnya dan isinya juga sama. Lalu kita back lagi. Setelah itu, kita akan menuju hotel. Di hotel ada dua pilihan, hotel dan homestay. Jika kita klik hotel, akan terdapat beberapa pilihan. Kita pilih Ispark Hotel. Di situ, jika kita mengakui tulisannya akan ada rating and review. Lalu jika kita klik gambarnya, akan ada beberapa pilihan hotel. Kamar, seperti executive room, double room, single room, dan luxury room. Kita bisa klik executive room. Di situ tertera bahwa berapa harga yang perlu saya bayar untuk satu malam. Lalu saya bayar, dan di situ bisa diarahkan transaksi berhasil. Lalu kita kembali lagi. Lalu kita kembali ke halaman depan hotel. Kita bisa pilih homestay juga jika kita ingin homestay. Sama saja seperti hotel. Jika kita klik tulisan akan ada rating and review. Jika kita klik gambar akan ada beberapa kamar, dan jika kita pesan kamar maka akan terdapat pembayaran. Kita back lagi. Setelah itu kita ke event. Di event terdapat beberapa, contohnya saja Festival Yogyakarta. Kita klik. Setelah kita klik, kita bisa mengetahui tanggal berapa festival tersebut diadakan, dan kita bisa klik selanjutnya. Kita bisa berada di tempat pembayaran, kita membeli tiketnya, lalu kita bayar, transaksi berhasil, kita klik lagi, dan kita bisa mengetahui di mana letak festival itu sedang berlangsung lewat Gmaps yang sudah kita sambungkan ke dalam aplikasi kami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.